Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Gisting Mengaji, pada pagi hari ini Ahad tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 5 Januari. Podcast Gisting Mengaji alhamdulillah telah hadir di ruang podcast, yaitu Dr. Insinyur Abdul Hakim, Ustadz Abdul Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami berbahagia jenengan bisa hadir di Gisting Ustadz. Ya, Ya. alhamdulillah. Pagi ini Ustadz tadi telah memberikan materi Jumat Berkah di Masjid Al-Munawwarah. Nah, di podcast ini kita ingin menambah manfaat. Semoga kami bisa mendapatkan manfaat dari antum, dari Ustadz Abdul Hakim. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Siap. Yang pertama, bagaimana Ustadz merajut kedekatan kita sebagai seorang hamba dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya. Pertanyaan yang sangat fundamental. Yaitu bagaimana merajut kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah pemilik jagat raya alam semesta. Allah senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, Rahman dan Rahimnya kepada makhluknya dan kepada hamba-hambanya. Kita ada dan kita terlahir karena juga Rahman dan Rahimnya Allah. Allah begitu sayang dan begitu mencintai hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah sebagai pencipta sekaligus memelihara, menjaga, dijaga. Karya-karyanya itu adalah Allah jaga. Allah menciptakan jagat raya alam semesta, termasuk adalah juga manusia. Karena Allah ingin menunjukkan tentang eksistensinya. Tentang eksistensinya. Allah menyatakan saya ini pencipta. Saya pelihara. Saya berikan rezeki. Ya. Itu penegasan Allah berulang-ulang. Ya kan? Allah senantiasa membersamai. Kebersamaan Allah itu adalah eksis selamanya, sepanjangnya. Karena dia adalah al-awwal dan al-akhir. Eksistensinya adalah tidak awal dan tidak ada akhir. Jadi, itu yang harus terlebih dahulu dipahami. Kemudian, Allah menciptakan ciptaannya ingin menunjukkan ilmunya. Ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya. Nah, oleh karenanya, untuk dapat merajut cinta kepada Allah, merasakan keadaan Allah, sadarilah. Itu dulu yang harus tadi juga saya sampaikan. Terkait dengan makna tauhid. Ya, kita ada yang menciptakan. Oleh karena itu, surah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW tentang surah Al-Alaq. Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kalau kita ingin merasa dekat dengan Allah, tadi bagaimana istilahnya merajut kebersamaan dengan Allah, ya, merasa dekat dengan Allah, yang pada hakikatnya Allah tidak pernah kemana-mana. Allah senantiasa membersamai kehidupan ini. Ya, kebersamaan Allah itu abadi, membersamai. Dia merupakan eksistensinya abadi wal awal al akhir. Ya, dialah hakikat sesungguhnya. Ya, kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu itu akan punah, hancur. Alam semesta akan hancur pada akhirnya. Kita manusia pada akhirnya akan hancur, seluruh ciptanya hancur. Hanya Dia yang abadi. Hanya Allah yang akan eksis selamanya. Tidak pernah ada awal dan tidak pernah ada akhir. Huwal zahir wal batin, huwal awwal wal akhir.
Nah, perasaan dan kesadaran yang seperti ini harus hadir. Nah, oleh karenanya Allah memberikan instrumen, didesain sedemikian rupa agar fungsi pengetahuan, fungsi kesadaran, fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi merasa harus dihidupkan. Itu dulu. Selama itu tidak dihidupkan, melihat tidak melihat. Mendengar tetapi tidak mendengar. Ya kan? Merasakan sesuatu tapi merasa hakikatnya. Tidak bisa merasakan akan keagungannya, tidak bisa melihat akan kebesaran. Karena dia adalah buta dan tuli. Buta tuli kemudian mati rasa. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna walahum adzan la yasma'una biha. Ya. Walahum udzunun la yubsiruna biha. Ulaika kal. Jadi bagaimana melakukan fungsi-fungsi instrumen yang telah Allah berikan. Ya, dengan cara dua instrumen yang harus dipakai. Zikir dan fikir. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati lil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lahir pengakuan kepada sang pemilik kehidupan, sang pencipta. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar, karena difungsikannya fungsi zikir dan fungsi fikir. Ya, secara fungsional fungsi zikir itu ada di otak kiri, fungsi fikir ada di otak kanan. Oleh karena itu, kalau fungsi fikirnya berjalan, harus diawali dengan zikir dulu, kebersihan hati. Baru nanti akan masuk. Ya. Informasi akan menjadi sesuatu yang bermakna. Itulah bahasanya itu bahasa literasi, kemampuan membaca sampai memahami dan menyerap makna. Lahirlah inovasi, lahirlah kreasi karena melakukan ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang melakukan itu dua fungsi, otak kiri dan otak kanan. Kalau fungsi-fungsi itu berfungsi, maka akan lahirlah manusia-manusia ulil albab yang menggunakan ulil. Ulil itu kan yang memakai, pemilik, ya, yang memfungsikan. Ulil albab. Albab itu ada di sini nih, otak kiri dan otak kanan. Nah, kira-kira begitu jalan, ya, merajut kebersamaan dengan Allah itu, yaitu memahami apa yang telah diciptakannya. Allah menunjukkan tentang dirinya melalui ciptaannya. Ya? Jadi kita berinteraksi dengan ciptaan Allah harus sampai kepada menemukan tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahan kajinya, bahan informasinya, bahan yang dilihatnya nggak kemana-mana, sekitar kita, diri kita. Alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Tadi kita sudah sampaikan. Mempelajari diri saja tadi. Ayo kita urut ke belakang. Ya, sampai kepada rahim di 9 bulan. Ya, tidak tiba-tiba dari rahim. Kita berasal dari satu sel. Coba amati, perhatikan. Oh. Baru sadar. Ternyata ada pemilik kehidupan. Ada pemilik jagat raya alam semesta. Ada pemilik manusia itu sendiri. Baru pada saat itu, itulah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan sang pencipta jagat raya alam semesta. Ya, ketika dia melihat bulan. Ya, kok ini hilang? Ya kan? Kemudian dia melihat matahari yang lebih besar, kok hilang? Ya, dia tidak ingin. Ya, menghambakan diri, bertuhan kepada yang
kemudian hilang, Iya. kepada kemudian yang fana, Iya. kepada yang rusak. Ya. Iya. Baru orang harus dihantarkan terlebih dahulu bertemu dengan Allah sang pemilik jagat raya alam semesta. Iya. Ya kan? Itu cara merajat kedekatan dengan Allah. Ya kan? Menarik sekali, Ustaz. Iya. Bahwa eksistensi Allah. Hmm. Jalan untuk mengenal eksistensi Allah. Bahkan sudah Allah hamparkan pada diri kita, pada alam. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Di sebuah kondisi dunia yang sekarang mengglobal, dunia berada pada satu genggaman gadget, di mana nilai-nilai, di situ ada sekularisme, ada liberalisme, bahkan kemudian muncul orang-orang yang ateis. Ya. Ya, pertanyaan kami, Ustaz, apa pentingnya, Ustaz, bagi kita, apalagi di alam yang modern ini, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mengenal bahwa ada eksistensi Rob Sang Maha Kuasa, yang awal, yang akhir, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Apa pentingnya bagi kita dalam kehidupan dunia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kehidupan ini dirancang oleh Allah berdasarkan sunnahnya. Ya. Segala satu itu berjalan atas dasar sunnah. Sunnah fil qaul, ya, ada sunnah fil qaul. Sunnah Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang telah Allah tulis dalam kehidupan ini. Allah menulis tentang ketentuan-ketentuan itu adalah melalui ayat-ayatnya. Itu tulisan Allah. Tulisan Allah perlu kita baca. Ya kan? Tulisan Allah yang lain wahyunya perlu kita baca. Hidup melawan sunnahnya, kodratnya dan aturannya akan hancur. Ini yang paling mendasar. Ya. Kita dirancang oleh Allah berdasarkan fitrah. Fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Diri kita ini desainnya didesain oleh Allah. Bukan hanya semata-mata yaitu makhluk yang hanya terdiri dari biologis dan fisik. Saatnya mati. Saatnya akan hancur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia, itu yang akan kembali. Ini dikubur, hancur. Ya kan? Ini kendaraan ini. Ya, kendaraan hanya saja. Makan minum itu supaya terawat kendaraan. Ya, tetapi makan dan minum pun juga harus sesuai dengan proporsi dan dosis yang telah ditentukan oleh Allah, yang halalan thayyibah. Kalau tidak juga menentang sunnahnya bisa rusak. Ya, kelebihan kolesterol, kelebihan gula itu menentang sunnahnya. Allah telah membuat dosis tertentu. Ya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ada hitungan-hitungan, ada rumus. Saya tadi sampaikan ada yang namanya DNA. Itu kan ada rumus-rumus yang telah Allah tulis dalam setiap sel. Ya kan? Itu pelajarannya. Dalam setiap sel ada yang namanya inti sel dan inti atom dan elektron, proton dan dia berputar. Yang menghidupkan ada energi di situ. Ya kan? Kalau lebih jauh dari itu kan, Allah informasikan itu semuanya agar kemudian hidup menjadi berkelanjutan. Yang harus kita kelanjutkan itu apa? Kan ini hanya di dunia ini diberikan kendaraan fisik. Ya, kita pernah hidup di zaman ajali. Alastu birabbikum qalu bala. Ini kan hanya terminal saja. Ya, kita pada akhirnya akan bertamasya melanjutkan perjalanan hidup. Kematian adalah pintu gerbang saja, portal untuk melanjutkan ke alam yang lain, bukan alam dunia. Ya, oleh karena itu, ini kan untuk menuju Allah. Fa inna tadhhabun in wa ila dzikrul alamin. Untuk melanjutkan perjalanan yang panjang, ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam titian, panjang-panjang dan lama. Kita ini nggak berhenti di sini. Oleh karena itu, ini persoalan iman. Ya, dunianya dunia gaib.
alam barzah, alam akhir dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, kenapa harus memperkuat arkanul iman? Kesadaran itu juga. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Anda nggak bisa, kan nggak bisa. Ya. Alam akhirat ada, alam gaib ada, tetapi tidak bisa difaktualkan karena belum dialami. Ya, baru ketika dia berada di alam barzah baru tahu ada kehidupan itu, ya kan? Jangankan itu, apakah kita sadar kita pernah berada di alam rahim? Alam rahim fakta. Mengingkari itu. Fakta, tapi kan kita tidak bisa melihat. Karena pada saat itu ya seperti itu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, oleh karena itu, kenapa perlu ada yang namanya penguatan dan pengokohan akan arkanul iman. Iman billah. Kemudian iman bil malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhiri wa qadarihi. Ya, khairi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ada desain kehidupan. Itulah qada dan qadari yang telah dirancang oleh Allah. Ya, kemudian implementasinya adalah yaitu syariat Islam. Ya, arkanul Islam, arkanul iman, arkanul itu menjadi pondasi. Ya, dimulai dari bersyahadat, mengakui eksistensi Allah. Itu fundamental. Baru sholat. Sholat itu adalah instrumen menyambungkan. Supaya terus bernyambung dengan Allah. Supaya nggak putus. Dibuat oleh Allah, instrumennya salah satunya adalah sholat. Silah. Berikutnya adalah setelah sholat, instrumen sosial. Supaya ada kebersamaan. Membangun komunitas kehidupan bersama. Menjadi khalifahnya. Oleh karena itu ada fungsi-fungsi sosial, itulah zakat. Berikutnya ada fungsi saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menjadi manusia yang utuh. Siapa manusia yang utuh itu? Manusia yang terdiri dari dimensi fisik dan dimensi rohani dan akal pikirannya. Dengan menjadi orang yang bertakwa, menjadi utuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menjadi utuh pribadi, itulah insan muttaqin, itu manusia seutuhnya. Jangan jadi manusia parsial, mengejar materi fisik. Oleh karena itu, contoh konkret negara-negara maju yang secara material ya terbanyak peristiwa bunuh dirinya. Ya, Korea Selatan, Jepang, negara-negara di Eropa, Amerika, ada kegersangan rohani, kekeringan jiwa, ya. Makanan tersedia, minuman tersedia, rumah mewah, kendaraan ada, mau pergi kemana aja bisa, tetapi kalau masih merana hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Menentang sunnahnya. Oleh karena itu perlu dibangun kehidupan ini atas pondasi mendasar arkanul iman dan arkanul Islam, itu pondasi utamanya. Menarik sekali Ustaz, bahwa memang kehidupan yang tidak mengarah pada pengenalan kepada Allah akan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai nilainya, sehingga betapapun dunia akan didapatkan, kekeringan rohani akan terus terjadi. Saya teringat dengan perkataan Imam Malik yang menyatakan makana lillahi dama wa tasola wa makana li ghairillahi inqata. Betul. Bahwa segala sesuatu yang dibangun atas dasar Allah dia akan terus lestari. Dan sesuatu yang terputus dari Allah dia akan terputus juga. Closing statement dari Ustaz. Bangunlah kehidupan bismillah ma'allah ilallah. Lakukan segala sesuatu dengan bismillah. Izin kepada Allah. Izin kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah sia-sia dan tidak punya kebarokan hidup. Masya Allah. Lakukan langkah-langkah kita, kata-kata kita, tindakan kita harus dengan bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Setelah itu hiduplah bersama Allah, bersama syariatnya, bersama sunnahnya. Jangan disorientasi ilallah. Kita menuju jelas ke sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara nasa alaih. Jangan sekali-kali menentang akan sunnah dan kehendaknya yang telah Allah tulis dalam
setiap peristiwa dan kejadian itu di situ ada sunnah-sunnah yang terjadi. Alhamdulillah. Jazakumullah Baik, ahsanal jazaa. sama-sama. Semoga Allah Waalaikumsalam. melimpahkan keberkahan Amin, kepada ya Allah. Ustaz dan kepada keluarga Ustaz, dan semoga Ustaz semakin bisa bermanfaat bagi umat. Insyaallah. Dan kita di Gisting ini insya Allah kembali mengharapkan nanti satu saat antum ada waktu bisa hadir Insyaallah. kembali. Demikian tadi Baik, terima pemirsa podcast Gisting Mengaji, diskusi kita bersama Dr. Insinyur Abdul Hakim. Semoga Allah memberikan Amin. manfaat kepada kita. Demikian, terima kasih atas subscribe daripada pemirsa dan like-nya kepada podcast Gisting Mengaji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.